Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati, dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil kul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah SAW itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat, hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena Nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab, memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni, siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau gak makan ya ketok lemes, kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir, wa atazawwajun nisa, kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum, saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Di antara cerita basal sing kula kenang saking bapak niku ada seorang kiai dari Demak, mboten kula perlu sebut, mergi termasuk dineng nih. Kiai ini niku khole Mbah Mahfud mboten rawuh terpaut sehari. Sowan Mbah Sahal itidar, yai ngapunten kula mboten saged rawuh khole Abah, mergi wonten uzur ngeten-ngeten. Ternyata Mbah Sahal jawabe lucu. Apa sing do teko gak duwe uzur. Jadi Mbah Sahal jenis kiai yang gak nerima alasan. Akhirnya kula niki mboten GR. Sakjane kula niku sesuk gak ada acara teng Jakarta, tapi eling-eling Mbah Sahal iku ketoke wis ra ono udzur. Apa sing do teko ora duwe udzur. Itu ilmu yang saya ingat terus dari bapak. Lan kula khole Mbah Zubair zaman kula teng Jogja niku mboten nate mboten teko. Kula nak diundang pernah sepuh niku nggih teko. Tapi paling kacau lek Rozin aja ngundang tiap bulan. Karena saya ngajar di Ma'had Ali, ini tersih matolek tersih saya lah setahun pisan. Gara-gara nggak dineng tenan. Gara-gara ini wow. Jadi semenjak niku kula mboten nate nak salah terus gak ada alasan teng Mbah Mun. Pergi gara-gara teori ini bahasa Allah. Apa sing do teko gak duwe udzur. Ya semua orang kan punya acara keluarga, apalagi kiai-kiai sing pun payu. Kan dia sering manggung. Niku apalagi tadi Pak Ubed itu cerita punya rumah 3. Sak penghuninya ada dia atau itu pun ribet. Tapi logika itu, ini kalau cerita ya, saya kan sering baca waktu atus dawuh Pak Muat, kalau sering baca. Ada ayat, saya pernah cerita sering itu di Ma'had Ali di Sarang. Bedanya Basal dengan Mbah Mun. Jadi itu kayak jadi penelitian tersendiri. Sama-sama dididik Mbah Zubair, sing Mbah Mun gampang nyepuro, sing Basal itu ndak. Kalau ditaklid di Sarang itu dalile piye, Gus? Nak dalil sing nyepuro ketoke gampang. Artinya kiai khase kan gampang nyepuro, tapi nak dalile nyepuro iku apa? Jadi serodok kangelan golekno dalil sinten? Mbah Sahal niku. Ternyata teori yang dipakai Mbah Sahal niku setelah kula kaji, ya sengaja memang. Kula niku ini kenangan saya neliti tafsir, setiap mau surat Baroah mesti eling Mbah Sahal. Di surat Baroah itu ada teori dan itu pasti benar. Ketika Rasulullah SAW badhe perang gitu ya, zaman itu sering perang ya karena musuhnya juga menyerang kita. Niku reaksi itu pakai teori matematika, pakai teori baku. Orang yang berpikir Rasulullah nggak boleh sendiri berangkat perang pasti tidak minta pamit, karena tidak akan membiarkan Rasulullah ke medan laga sendiri. Maka nali ahlil Madinah wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-Rasulillah wa la yarhubu bi anfusihim an nafsi sak terusin. Sehingga Quran itu pakai teori sederhana.
Tapi kalau orang itu munafik, pasti berpikir ben Muhammad berangkat dhewe kok enak. Aku ning omah wae lah, ben Muhammad urusane Muhammad. Orang munafik itu secara lahir itu mukmin. Sehingga Allah ketika orang munafik pamit, ya Rasulullah saya ini punya keluarga, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang munafik itu pinter. Kita punya keluarga ya Rasulullah, punya harta. Tolong diberi izin untuk tidak ikut perang karena syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka sopan minta maaf. Kanjeng Nabi karena orang baik, kira-kira sing dinut Mbah Mun, ya ora apa-apa, nak sibuk keluarga ya ora apa-apa. Tapi Allah enggak terima. Allah terus bikin satu kaidah. La yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wong sing mentale iman pasti gak pamit. Mergo ora rido Kanjeng Nabi perang dhewean ra diwangi. Terus sing pamit mesti innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Angger sing pamit berarti ora iman. Ya sudah terus. Jadi akhirnya jadi ana acara alumni kok amen pomat pamit. Berarti dhisikno manggunge timbang masae ngono kira-kira. Niki mboten nyindir niki fakta nih maksudnya ini cerita wae. Jadi semenjak niku kula niku ora jenis wong pamit. Nah, wong sepuh lho niki cerita. Nak sing ngundang terus niki mboten nyindir ke cerita ilmiah mawon cerita membaca, baru kayak membaca. Jadi kaidahnya di surat Baroah itu jelas. Orang yang punya iman terhadap Allah dan Rasul atau kepada Allah dan Rasul, mungkin digugat ahli bahasa Indonesia, alatut takdiyah terhadap apa kepada. Ya ribet, kalau nurian sering nerjemah, kalian Profesor Zaini nggih sering debat. Kalau ngenjang insya Allah ketemu beberapa ahli tafsir nggih sering debat. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Tuhan itu satu. Ono sing debat. Loh, iman tuh nggak cukup dengan katakan, tapi harus yakini. Mergo iman itu tasdik. Akhirnya diterjemah yakinilah bahwa Allah itu satu. Loh, ora iso ngukumi wong Islam nak wis nglafatno anutku bisa daten ati ku nomor loro. Dubebat ngoten teng ruang sidang tenggene lajeng debat sisi tok meni katakan sisi tok meyakini. Akhirnya ana sing rodok pecundang, katakan dan yakini bahwa Tuhan itu satu. Sing ahli kamus gak terima, mana ada di kamus kul tuh katakan dan yakini. Tapi debatnya betah, mergi digaji nak teng Kemenak nih. Lah nak Basul Masail ra betah mergo ora ono sing gaji milih mauquf. Wah ribet. Debat dibiayai nggih mboten bar. Akhirnya ya terjemahan ya ono sing katakan, ono sing yakini, ono sing embos lah. Ya iki kula cerita. Jadi Quran nak ndelok teori niku yang seperti basal nggih dalile niku. Orang mukmin itu pasti nganggap dirinya itu tidak penting dibanding dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Sehingga ketika Rasulullah perang Badar dan beberapa peristiwa ketika Nabi, orang-orang yang di rumah itu pahalanya sama dengan kita yang ikut. Karena mereka sebetulnya tidak ridho, enggak ikut saya. Tapi gara-gara habasahumul uzuru, mereka punya uzur enggak datang ke sini. Tapi cara berpikir kalau boleh dibahasakan, cara berpikir Tuhan kalau boleh dibahasakan, ini istilah dalam mantek niku musyakalah lah. Ngono sampean bantah pangeran kok mikir yo ribet. Karena sampean ngono ya ora tau ngaji ning matolek di Quran tuh boleh begitu ya khadi'una wa huwa khadi'uhum. Kok nanti Quran mbok debat, mosok Allah nipu. Wa makaru wa makara wa ribet. Makanya penting juga belajar balaghah karena di Quran mau ndak mau harus ada analisis ini jenis apa. Karena Allah tidak pernah khadi', tidak pernah makir. Tapi di Quran ada yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Ada kata wa makaru wa makarawa wa huwa khairul makirin. Harus ada analisis balaghah. Sehingga dari cerita bapak tadi ini cerita terus bahasa hal tadi. Kula niku nggih nate setengah sakit, setengah udur betul. Nak mulang teng sarang nggih mulang lho. Nanti sakniki kula sakit lah nggih mulang. Gara-gara terus kepikiran. Aku nak loro disalami template. Sakjane nak ana guru lara ra mulang, nak salami templek ya aja gelem. Ngapunten nembe sakit. Lah iku fair. Wae mulang muni sakit, wae salam templek ditampa. Ah, daripada kok ora iso nampa salam templek lara lah mulang. Jadi itu memang apa ya? Satu ilmu, satu pelajaran. Kulo nu terkenal termasuk Ki Enom sing mucal terus nganti sakniki. Meskipun badhe sowan mriki nggih wae mulang gitu temu mucal riyen. Mergo wau sering kula lara ngoten nggih wonten mawon tamu sing salam templek 1.200. Kadang-kadang nggih kula umumno.
nembe sakit, sedang nggak berfungsi secara agama. Kiai nek seloro kan gak iso mulang. Nek iso mulang kudune gak berhak nampa servis kan. Sakjane ini cerita sakjane nih. Tapi kula nate bantah mbek Kiai wah sampean menghalangi rahmati Allah. Rahmat Allah wasiat kullasy. Keliru iku Gus teori wah. Ya ribet nganggo teori. Tapi ini kula cerita. Jadi saya setiap baca surat Baroah sampai sekarang tuh mesti eling bahasa. Karena ana ayat afawau angka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Terus Allah gawe teori, ya lewat izin itu sudah kelihatan Muhammad siapa yang punya komitmen terhadap kamu pasti tidak pamit, pasti ikut. Dan siapa yang tidak punya komitmen pasti pamit. Misalnya alasannya memang betul keluarganya sakit, keluarganya mau melahirkan. Nyawa-nyawa mereka dibanding nyawa Rasulullah itu kan tidak banding. Kalau betul keluarganya sedang mau melahirkan pun harus ditinggalkan. Karena tidak ada orang sebanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tuh la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min semua sampai samin waladihi wa waladihi sampai wanasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang urun nggo sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku, siapapun yang enggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku memang ribet nih. Jadi itu ceritanya bapak, kula kenang terus. Pas niku karena kebetulan sowane bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Jawabe basal kita Dik. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Loh justru ini keangkuhan, sing ora teko alasannya udzuru keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Terus kedua kalau tak cerita sedikit tadi mukadimah Mbah Muat pentingnya baca. Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati dan untuk bisa hidup harus makan, maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu, entah kamu katakan min babi itlaqil ba'di iradatil qul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah SAW itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah, sampai ada orang nakal lewat. Hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab. Memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni. Siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau gak makan ya ketok lemes, kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir. Wa atazawwajun nisa kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum. Saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sare. Bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Sampai sahabat lebih seneng, wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara camatolek ya so menang guys. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabah punya adab gak negur.
Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model qashar. Maksudnya qashar di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan qashar bandingannya jamak, karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqalahu Dzulyaden, apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan, ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa, tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi gak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolek yang gak qadha itu tak dukung. Normalnya gak qadha itu gak wajib. Karena misalnya sekolah matolek itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi gak pernah qadha subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qadha subuh, dan banyak santri yang niru qadhanya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan nggih jamaah, terus Nabi sholat. Nah, gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu. Sholat yang dati sababin waktin itu kalau momentumnya hilang kan, kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh, tidak boleh, momentumnya sudah hilang. Nah, ini yang di apa ya istilahnya, cara istilah qadhiyat itu, Syekh qadhiyat itu, bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Lho lali ku isin, wong kiai lali wae isin, iki Nabi. Cara sampean ngimami terus lali, kiai kedonyan ning salat nganti lali. Lah ini Nabi. Apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali jare wali Baubet tadi. Itu kan pencitraan, salat isin lali ku muruah ya. Lah ini Nabi. Tapi barokahnya itu menjadi ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu enggak pernah lupa, tapi sama Allah ditakdir lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qadha itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yakulut ta'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamaah, makanya mereka protes. Mali hadar Rasul yakulut ta'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, pancen kula mulai alit seneng teng pasar. Niku nggih pelajaran betul, kadang ana wong pedagang badhe 2000 senenge ra karuan. Badhe 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami templek 200.000 koyo sithik. Rugi ngono. Jadi kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Mulane kula sering cerita teng bojo kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kula mboten nate zuhud, ora pernah waroi. Kula nu seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di nak teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur kula kadang isin. Kula niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam templek iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kathah. Tapi ape ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar mau. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu.